Rekan-rekan akademia, apa kabar? Saya Usep Suhud dengan video baru. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membuat video tentang bagaimana mengumpulkan data kualitatif ya, survei kualitatif. Dari sini saya bicara mengenai pembuatan keputusan berlibur saat pandemik ya. Jadi saya tanya hal-hal apa saja yang membuat turis maksud saya gini, hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh turis saat mereka mengambil keputusan untuk berlibur saat pandemik. Lalu kemudian pertanyaan kedua fokusnya tentang memilih destinasi ya, memilih destinasi, terus kemudian tempat menginap, terus kemudian transport ya, tentang transportnya seperti apa, bagaimana hal apa saja yang kemudian mereka pertimbangkan. Eh, Jawabannya kemudian ada ya. Jawabannya ini mengenai destination, sorry, vacation destination udah ada. Terus kemudian saya juga ngomongin, sorry, kalau ini tentang vacationnya sendiri, vacation during apa istilahnya, pokoknya ada vacation during pandemic gitu. Terus kemudian destinasinya saya tanya, terus kemudian accommodationnya ditanya juga. Jawabannya sih ada semua di sini ya. Jawabannya ada semua di sini. Lalu kemudian saya jadikan pertanyaan kualitatif, dan ini dari kualitatif kemudian jadi kuantitatif ya. Saya coding pertanyaannya menjadi seperti ini. Ya, ini video-video sebelumnya juga sudah ada. Kemudian saya menggunakan skala Likert type. Kalau Likert ada 5, saya tambahin jadi 6. Saya pilih yang genap untuk menghindari responden menjawab yang di tengah. Dan hasilnya sudah saya pindahkan ke SPSS. Ada satu komentar, entah siapa ya, itu mahasiswa, dosen atau siapa, yang berkomentar mengapa tidak di-download. Ini kan respon ya. Nah, responnya dalam bentuk Excel. Sebelumnya saya menggunakan Qualtrics ya, saya bayar setahun berapa? Sekitar 6,5 juta kalau nggak salah ya, lupa ingat. Itu memang di sini ada pilihan apakah mau Excel ataukah mau SPSS. Tapi saat ini, belakangan ini, ketika saya sudah nggak berlangganan lagi, saya menggunakan fasilitas yang ada di Office 365 yang ini ya. Ini keluarannya memang hanya bentuk Excel. Atau karena saya belum tahu ya kalau ada SPSS-nya. Kalau ada, please kabarin saya. Oke. Nah, di sini udah saya pindahkan menggunakan SPSS, dan ini hasilnya teman-teman. Udah saya, ini sudah ya. Udah ada Excel-nya, ini udah saya coding string jadi numerik. Kemudian saya akan validasi dimension reduction. Validasi dari yang V dulu ya. V1 ini vacation sampai sini ada 18, lalu saya pindahkan ke kanan. Lalu option saya pakai ini. Continue, lalu rotation. Direct oblimin saya pakai 40. Oke, lalu oke. Pattern matrix. Nah, di sini hasilnya ada 6 dimensi. 6 dimensi. Yang satu ini harus kasih nama nih. Kasih apa namanya? Kasih nama ya. Tapi sebelum itu saya akan buang dulu ini. Destinasi berupa alam terbuka. Wow, ternyata ini tidak ada temannya, jadi saya buang. Destinasi tidak ada.
Alam terbuka tuh di mana ya? Sebentar. Ini ya, alam terbuka dihapus. Wow. Primitive. Jadi ada 5 dan hasilnya seperti ini. Ini saya copy, lalu saya akan pindahkan ke, saya taruh di sini ya. Ini bukan destination tapi preparation. Oh ya, ini bukan destination, ini saya hapus. Vacation aja, choosing perceive for ya ini kuantitatif, yang ini itu barusan kualitatif, yang ini kuantitatifnya. Saya pakai yang mana ya? Yang ini. Yang ini. No, ini. Ini aja ya. Oke. Ini saya hapus. Kurang lebih seperti ini teman-teman, dan ini oke. Kurang lebih seperti ini jawabannya, jawaban dari responden. Berarti ada, nah ini tinggal nanti saya kasih nama, dan ini pun harus saya uji reliabilitasnya ya. Tahap pertama dulu selesai, lalu tahap kedua masih dengan uji validasi, D-nya sampai 20 cuy, banyak juga ya. Pattern matrix, di sini ada 5, dan izin ternyata enggak akan kita buang ya, tapi dibuangnya nanti aja. Yang penting copy paste dulu. Kenapa kita buangnya nanti aja? Karena dia di bawah 0,4. Jadi kita abaikan dulu. Ini destinasi, sama juga ini akan kita perbaiki. Ini bikin 11. Yang ini kita bikin Times New Roman hitam. Oke ya. Sisanya nanti kita perbaiki. Terus kemudian yang berikutnya adalah accommodation. Bagaimana dengan accommodation? A1 sampai accommodation sampai cuma 10 ya. Dan pattern metriknya ada 2. Tapi yang ini fasilitas ini harus kita buang. Ya, ini yang fit. Lalu kita pindahkan di sini. Ya, saya pakai nanti aja. Dan yang terakhir adalah bicara mengenai T1 sampai T6. Pindahkan. Ini jangan diotak-atik ya, karena udah tadi di awal udah kita rekam. Ini 3 dimensi, tapi yang ini cross loading, ini harus dihapus. Keamanan. Wow, jadi keamanan nggak begitu penting rupanya. Pattern matrix lagi. Oke, cool. 3, ingat yang kendaraan pribadi ya maksudnya. Oh, kendaraan pribadi itu jadi padahal nilainya tinggi ya.
kendaraan pribadi itu nilainya sorry, rokok pribadi ya. Jadi dia justru nggak ini ya, ini harus dihapus ya. Wow. Begitu teman-teman dihapus maksudnya diginiin, bener-bener dihapus. Keluar dari ini. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal hitung masing-masing iniannya. Masing-masing apanya tadi reliabilitasnya ya tinggal ditambahin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video lanjutan. Ya, ini untuk tahap CFA atau EVA ya, Exploratory Factor Analysis. Sampai ketemu lagi.